Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Bagi umat dan rakyat Indonesia, maka bersiaplah untuk menyambut kehadiran, kedatangan, kemunculannya Sang Penjaga Bumi Nusantara, Sang Pecinta Bumi Nusantara yang kalian sebut sebagai Ratu Adil Satrio Piningit. Namun ia juga Sang Penjaga darah suci dan mulia, darahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sebab dalam dirinya itu juga mengalir darahnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah putra tercinta dari Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dia adalah sang pembaharu zaman yang disebutnya sang mujadid akhir zaman. Pasti dan pasti akan segera terjadi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka tabir dirinya kepada seluruh para pengemban amanah kegaiban untuk segera mengeluarkannya dari simpanan alam kegaiban, untuk segera menzohirkannya ke alam dunia lahir umat manusia setelah masa waktu yang panjang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia disimpan di alam kegaiban yang sesungguhnya bahwa ketika orang mengkajinya melalui ilmu hakikat dan ma'rifat, maka sesungguhnya yang terjadi bahwa ia belum mencapai alam kematian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya hanya memindahkannya dari alam dunia lahir umat manusia ke alam kegaiban. Lalu siapakah dia? Maka semua orang pun nanti akan terperanjat atas besarnya kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa yang orang tidak pernah disangkakan, tidak pernah akan terfikirkan oleh diri setiap orang itu, atas kehadirannya, atas kedatangan dan kemunculannya dari orang yang sudah terhapus namanya dari alam dunia lahir umat manusia. Namun ternyata bahwa ia atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah usia dan tidak berkurang satu helai rambut pun. Bahkan ia masih menjadi orang yang dulu pernah diketahui dan dimengerti oleh semua orang yang pernah hidup di masa dan zamannya itu. Dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, sebuah gelar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan secara langsung kepadanya sebagai pemimpin akhir zaman, sebagai satu-satunya pengemban tugas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak untuk menegakkan kembali hukum kehidupan menuju tatanan hukum yang adil seadil-adilnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Adil. Dan dia adalah satu-satunya pengemban tugas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak untuk memakmurkan bumi dan seluruh makhluk yang terkandung di dalam kehidupan bumi itu sendiri. Jika siapa saja mendengarkan uraian dan penjelasan ini dan menganggapnya sebagai sesuatu hal yang mustahil, maka kami sampaikan kepada semuanya bahwa dengan adanya peristiwa itu, maka sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang akan menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kebesarannya, menunjukkan besarnya kekuasaannya yang selama ini disebut, diakui, dan dibicarakan oleh semua ciptaannya, hanya sampai sebatas bibir dan hilang di tenggorokannya. Maka kedatangan Imam Al-Mahdi itu adalah sebuah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa itu, adalah ada dan nyata dengan bukti-bukti kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun makhluk ciptaannya, kecuali hanya bisa dilakukan oleh sabda Gusti itu sendiri, yaitu sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kun fayakun.
Dia akan datang dengan membawa api dan roti. Barang siapa yang mengikutinya, maka akan menerima api. Sebab bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan pemikiran dan tindakan yang dilarang oleh hukum lahir maupun hukum agama, untuk kembali menjadi orang yang baik, yaitu orang-orang yang mematuhi hukum lahir dan hukum agama, adalah sebuah perjuangan yang keras melawan nafsu dirinya sendiri, sehingga diumpamakan sebagai api yang membakar. Namun pada akhirnya dia akan menjadi orang yang selamat dan menerima roti sebagai anugerah atas perjuangannya itu. Dan hal itu akan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal dan seluruh pasukannya, termasuk Fir'aun dan yang lainnya. Dia akan memberikan harapan yang indah dengan cara yang mudah, yaitu memberinya roti tanpa syarat. Namun pada akhirnya, bahwa roti yang dimakannya itu akan berubah menjadi api yang membakar dirinya. Ingatlah baik-baik semua kata dan kalimat dari kami ini, karena memang akan segera terjadi, sebagai ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti dan pasti akan terjadi dengan sabda kun fayakun. Dia adalah yang berhidung mancung, tapi bukan orang Arab. Dia adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW, darah penerus dari baginda Nabi Muhammad SAW, hingga sampai datangnya kiamat. Dan dia juga yang akan meluruskan syariat Islam yang telah banyak disimpangkan. Namun dia tidak bergelar dengan nama Arab, dan juga tidak pernah menjadi santri dan mengaji, sebab ia diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan laduni. Dia akan datang kepadamu dan kepada semuanya, datang kepada bumi Nusantara, datang kepada bangsa Indonesia, sebagai bapak yang rindu kepada anak-anaknya, sebagai penyelamat peradaban yang telah rusak dimakan waktu dan zaman. Dia adalah yang lurus atas hukum-hukum kehidupan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dalam dirinya adalah Nur Muhammad, simbol kelurusan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, bagi bumi Nusantara, maka janganlah khawatir terhadap segala sesuatunya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada semuanya melalui Imam Al-Mahdi. Janganlah risau dengan besarnya hutang negara, jangan pula takut tidak akan mampu membayarnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan harta benda yang sangat cukup untuk memakmurkan dunia, dan itu berlaku bagi orang-orang yang akan mengikutinya. Namun bagi siapa saja yang menentangnya akan berbalik kepada dirinya sendiri, dan bagi siapa saja yang sudah bermain-main dengan hukum negara di bumi Nusantara, bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai harta simpanan untuk kehidupan akhir zaman, maka bersiaplah pula untuk menerima balasan atas apa yang dilakukannya itu. Namun demikian, Imam Al-Mahdi akan memberinya kesempatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi seluruh hambanya untuk bertaubat. Maka ketika dia telah datang, Imam Al-Mahdi itu telah nyata bagi siapapun yang telah minum dari darah dan keringatnya rakyat melalui korupsi uang negara dan segala perilaku sewenang-wenang terhadap bumi Nusantara, harus menebusnya dengan cara-cara yang akan ditentukan oleh dia sendiri, oleh Imam Al-Mahdi itu pada waktunya dia telah datang sebagai Imam Al-Mahdi, sang pemimpin akhir zaman, dari bumi Nusantara menuju puncak mercusuarnya dunia.
Ingatlah baik-baik semua kata dan kalimat dari kami ini, sebagai kata dan kalimat, sebagai urian dan penjelasan, yang memang benar-benar akan segera terjadi. Semakin dekat waktu akan terjadinya pelaksanaan, munculnya Imam Al-Mahdi, maka penjelasan kami semakin terang benderang hingga waktunya itu tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh bangsa Indonesia untuk segera bangkit dari keterpurukan bersama sang pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.